Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. Allahumma sholli ala Muhammad. Pertama kali, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan syukur itu iman dan takwa kita dipelihara. Mudah-mudahan dengan syukur itu iman dan takwa kita ditingkatkan semakin baik sehingga kita meninggal dalam kondisi husnul khotimah. Mudah-mudahan dengan syukur itu kondisi yang terjadi bisa selesai sehingga kita bisa berkehidupan secara normal. Sebagaimana seharusnya kita sebagai orang Islam seharusnya mentadabburi Al-Quran setidaknya minimal sehari sekali minimal, karena Al-Quran ini sumber informasi yang benar, valid, absolut, dan terpelihara dari intervensi manusia, serta ayat Al-Quran ini merupakan suatu kondisi yang terupdate atau sesuai dengan kondisinya sekarang, hari ini, dan besok. Al-Quran tidak akan lekang dengan zaman. Kondisi yang terjadi sekarang ini bisa dipotret atau dianalisa dengan Al-Quran. Kondisi yang akan datang bisa kita cari di Al-Quran. Untuk itu sebagai umat Islam selayaknya dan sepatutnya bersyukur, dan bentuk wujud dari syukur itu adalah dengan mempelajari sehingga kehidupan kita semakin mendekat sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kita akan melakukan kajian ayat ini. Sepertinya jarang jadi topik kajian, karena ayat ini merupakan suatu informasi yang penting bagi kita umat manusia. Sebagaimana Allah berfirman, Al-Quran ini adalah petunjuk bagi manusia. Hanya saja ada orang yang iman dan ada orang yang mengingkari. Sebagaimana dalam Al-Baqarah 185. Bismillahirrahmanirrahim. Sahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di bulan Ramadan itu kami turunkan Al-Quran sebagai petunjuk dan penjelasan atas petunjuk serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Atas dasar kondisi ini, mari kita sebagai orang Islam mengimani, meyakini, mentadaburi, mengamalkan, dan menegakkan di kehidupan kita. Saya menemukan satu surat, yakni 35 ayat 37. Bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Wahum yastarihuna fiha Rabbana akhrijna na'mal sholihan ghairal ladzi kunna na'malu awalam nu'ammirukum ma yatadzakkaru fi man tadzakara wa ja'akum nadhir faduku famalid dhalimina min nasirin. Dan mereka berteriak di dalam neraka, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami, niscaya kami akan mengerjakan amal soleh yang berlainan dengan yang telah kami kerjakan. Dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam waktu yang cukup untuk berpikir bagi orang-orang yang mau berpikir? Dan apakah kami tidak memberi peringatan kepada seorang Rasul? Tidak ada bagi tempat orang dolim seorang penolong. Ayat ini substansinya sungguh menyentuh hati saya, terus terang. Saya merasakan bisa saja ini terjadi pada saya jika kita tidak menyadarinya. Ayat ini bisa terjadi pada semua manusia, sekali lagi semua manusia. Karena orang lain juga
mengklaim bahwa dirinya telah berbuat atau beramal soleh sebagaimana kebanyakan yang mereka katakan, tetapi mereka bisa menyesal sebagaimana ayat surat Al-Fatir ayat 37 ini. Untuk itu, kalau orang lain beramal soleh, itu dibalas oleh Allah di dunia, tetapi di akhirat Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alahun haba'an mansura. Dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan itu, lalu kami jadikan itu bagaikan debu yang berterbangan. Jadi kalau mereka kondisinya di dunia beramal baik, beramal soleh, berderma, itu dapat balasan langsung dari Allah di dunia, tapi di akhirat kondisinya seperti ini. Sekarang mari kita dalami surat Fatir ayat 35 itu bisa terjadi pada orang Islam. Sekali lagi maaf, saya dengan mohon maaf, bisa terjadi pada orang Islam. Kenapa? Karena Allah pertama memerintahkan Kul in kuntum tuhibbuna wa fattabi'uni yuhibbukum wa yaghfir lakum dzunubakum wa huwa ghafurur rahim. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, yakni dalam hal ini Nabi Muhammad, niscaya Allah akan mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun dan lagi Maha Penyayang. Berdasarkan ayat ini jelas, kita disuruh berittiba secara kepada Nabi Muhammad secara kafah. Tetapi apakah selama ini kita telah berittiba? Kita sendiri yang tahu. Apakah kita beribadah sesuai dengan yang diperintahkan oleh Nabi? Kita sendiri itu yang tahu. Karena Nabi pernah bersabda, Aku tinggalkan dua perkara yang jika kamu berpegang teguh pada keduanya tidak akan sesat selamanya, yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kalau surat 35 ayat 37 tidak ingin terjadi pada kita, maka kita harus ittiba secara kafah pada Nabi. Untuk itu mari kita introspeksi. Sekali lagi mari introspeksi. Kenapa kondisi Quran surat 35 ayat 37 itu bisa terjadi pada kita? Karena Al-Quran ini merupakan hukum yang harus kita kerjakan, harus kita laksanakan. Sebagaimana termuat dalam An-Nur ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Suratun anjalnaha wa faradnaha wa anjalna fiha ayatin bayyinatin la'alakum tadakkarun. Ini adalah satu surat yang kami turunkan dan kami wajibkan untuk menjalankan hukum-hukum yang ada di dalamnya, dan kami turunkan dalam ayat-ayat yang jelas agar kamu mengingatnya. Jelas. Al-Quran ini adalah norma yang harus kita taati. Untuk itu kita wajib sami'na wa ata'na, istiqomah sampai akhir hayat kita agar kita selamat. Sekarang mari kita introspeksi, apakah kita sudah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah? Untuk itu yang tahu adalah kita. Selagi ini masih di dunia, masih ada kesempatan untuk memperbaiki akidah dan syariah kita agar mendekati sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Di ayat yang lain juga menyebutkan di An-Nisa 13 dan 14. Tilka hududallahi wa may yuti'i wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa dzalika huwal fawzul adzim. Hukum-hukum tersebut adalah ketentuan dari Allah. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, niscaya akan memasukkannya ke dalam surga yang penuh kesenangan dan mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang besar.
Jadi sekali lagi Allah memerintahkan kita untuk taat pada Allah dan Rasulnya agar kita bisa dinilai sebagai orang yang menang dengan kondisi yang besar. Jika kita tidak melaksanakan hukum yang ada dalam Al-Quran, maka Allah di ayat selanjutnya berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'si wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu adzabun muhin. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya dan melanggar ketentuan-ketentuannya, niscaya akan memasukkannya ke dalam neraka dan kekal di dalamnya. Baginya adalah siksa yang menghinakan. Sekali lagi, untuk itu kepatuhan kita pada Al-Quran dan Sunnah adalah mutlak. Sekarang mari introspeksi agar surat 35 ayat 37 itu tidak menimpa pada kita, karena ini masih di dunia, sehingga masih ada kesempatan untuk memperbaiki, mendekati yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kondisi surat 35 ayat 37 itu bisa terjadi karena mungkin saja di ayat An-Nisa 36, Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budu wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsanan wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jari dil qurba wal jaril junubi wasauhibi bil janbi wabdi sabili wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhur. Sembahlah Allah dan janganlah mempersekutukan sesuatu dengannya. Berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu, karib kerabat, anak yatim, orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil, hamba sahaya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Mari kita introspeksi. Apakah kita telah beribadah kepada Allah secara kafah, yakni sebagaimana Allah firmankan, inna waha rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratun mustaqim. Sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Allah, itulah jalan yang lurus. Mari introspeksi. Apakah hari ini kita sudah berbuat baik dengan kedua orang tua kita? Apakah kita hari ini sudah berbaik dengan tetangga kita? Apakah kita sudah memberikan hak kepada fakir miskin dan segolongannya? Karena di sini disebut, apakah kita telah berbuat baik dengan kawan kita? Mari kita introspeksi. Apakah kita ada rasa sombong dan bangga atas dirinya? Untuk itu mari kita introspeksi. Jika hari ini ada semua, mari kita hilangkan secara bertahap sehingga kita mendekati sesuai dengan kondisi yang seharusnya. Terkait dengan harta, maka Allah memberikan satu vonis kepada orang yang telah punya harta sesuai dengan nisab dan halnya dan tidak membayarkan kepada yang berhak. Maka Allah berfirman, alladzina la yu'tuna zakata wa hum bil akhirati hum kafirun. Orang yang tidak bayar zakat kafir hukumnya, di akhirat besok dimasukkan dalam orang kafir. Fusilat ayat 7. Jadi hari ini kalau kita sudah punya harta sesuai dengan nisab dan hal, yakni mungkin setara dengan 98 gram 95 gram emas murni, maka dan sudah berumur 1 tahun hijriah, maka kita ada kewajiban zakat tiap tahun. Untuk itu jika kita hari ini tidak bayar zakat, Allah bilang kafir. Agar
Quran surat 35 ayat 37 tidak menimpa kita, maka mari kita bayar zakat setiap tahun bagi yang sudah sesuai nisab dan haul. Quran surat 35 ayat 37 bisa terjadi pada kita karena pertama, mungkin kita beragama dan beribadah ini mengikuti dengan model seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in tuti aksara man fil ardi yudilluka an sabilillahi iyattabi'una illa dhanna wa in hum illa yakhrusun. Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di muka bumi ini, niscaya akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanya mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta. Mari introspeksi agar kondisi Quran surat 35 ayat 37 tidak terjadi pada kita. Apakah cara beragama kita modelnya sebagaimana digambarkan Quran surat 6 ayat 116? Yang tahu adalah diri kita. Yang tahu adalah kita. Mumpung masih ada di dunia, masih ada kesempatan untuk memperbaikinya. Kemungkinan lain yang bisa terjadi pada kita adalah yakni dengan Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisunal haqqa bil batili wa taktumunal haqqa wa antum ta'lamun. Janganlah kamu campur adukkan antara yang hak dan batil, dan janganlah kamu sembunyikan yang hak sedangkan kamu mengetahui. Mungkin ibadah kita tercampur dengan sarana yang batil, prasarana yang batil, atau syariat yang batil, yang tidak sesuai dengan tuntunan, baik tradisi atau budaya. Untuk itu mari kita introspeksi. Karena sekali lagi ini masih ada di dunia. Untuk itu ada kesempatan untuk memperbaikinya, sehingga kita bisa mendekati yang sesuai dengan kondisi yang dituntunkan, yakni sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Orang berteriak dalam neraka sebagaimana Quran surat 35 ayat 37. Mungkin saja modelnya karena ini cara beragamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzala wa qalu bal nattabi'u ma alfayna alaihi aba'ana awalau kana aba'hum la yaqiluna shay'an wa la yahtadun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah yang diturunkan dari Allah, mereka menjawab, tidak, kami mengikuti apa yang telah kami dapatkan dari nenek moyang. Padahal nenek moyang mereka tidak mengetahui sesuatu apapun dan tidak mendapat petunjuk. Mungkin ibadah kita mengikuti warisan dari generasi sebelumnya, sedangkan generasi sebelumnya itu belum tentu dapat petunjuk, belum tentu dapat hidayah, belum tentu dapat Al-Quran dan As-Sunnah. Untuk itu mari kita sekali lagi koreksi agar Quran surat 35 ayat 37 tidak terjadi pada kita. Hukum atau kondisi yang terjadi ini itu bisa memicu kondisi orang untuk atau terjadi sebagaimana surat 35 ayat 37 tadi, yakni jika kita menetapkan hukum tidak sesuai dengan Allah, karena Allah telah berfirman
wa malam yahkum bima anjalahu faulaika humul kafirun. Barang siapa yang memutuskan menurut apa yang tidak dari Allah, mereka itu orang kafir. Dari kalau kita memutuskan suatu perkara apa saja tidak sesuai dengan ketentuan Allah, Allah bilang kafir. Di Al-Maidah 44. Di Al-Maidah 47, wa malam yahkum bima anjalahu faulaika humul fasikun. Jika kita hari ini menetapkan perkara tidak sesuai dengan yang diturunkan Allah, maka Allah bilang fasik. Untuk itu mari kita introspeksi. Apakah ketetapan yang ada sekarang ini mendekati, sekali lagi, mendekati sesuai dengan yang diperintahkan, yakni di Al-Imran 31. Ya, kita diperintahkan wajib untuk mengikuti Allah dan Rasulnya secara kafah. Jika hari ini ketetapan yang ada belum sesuai, maka sebaiknya kita berbenah diri untuk memperbaiki sehingga kita menuju yang lebih baik. Quran surat 35 ayat 37 ini jarang sekali yang bahas. Untuk itu saya dengan segala kelemahan yang ada, memberanikan diri membahasnya. Semoga menjadi pelajaran bagi kita, dan jika ada kesalahan dalam kajian ini, tolong koreksi. Saya akan terima, karena saya manusia yang bisa saja salah. Untuk itu, dalam kajian ini, silakan kritik dan saran, tapi jangan memfitnah. Agar channel ini berkembang, maka saya mohon dengan sangat untuk subscribe, like, komen, share, dan hidupkan loncengnya agar setiap kali saya mengupload tentang tafsir Al-Quran, saudara-saudara bisa tahu, sehingga iman kita terjaga, beribadah kita sesuai mendekati yang diperintahkan di Al-Imran ayat 31. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.